Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ruci, peserta LK3 Batko HMI Jawa Timur tahun 2022. Di sini saya akan mencoba menjelaskan pengaruh Perang Dunia I dan II terhadap politik dunia. Perang Dunia I itu terjadi pada abad ke-20, tepatnya dalam kurun waktu tahun 1914 sampai dengan tahun 1918. Sedangkan Perang Dunia Kedua itu terjadi pada tahun 1939 sampai dengan 1945. Sebab umum kenapa kemudian Perang Dunia I itu terjadi, yang pertama karena pertentangan Jerman dan Perancis itu pada tahun 1970 sampai dengan 1871 terjadi perang antara Jerman dan Perancis yang dipicu oleh perebutan hegemoni di daratan Eropa. Pada saat itu Perancis dipimpin oleh Napoleon III dan Jerman dipimpin oleh Otto von Bismarck. Kemudian Perancis kalah dan menandatangani perjanjian perdamaian Frankfurt 1871 yang berisi di mana isi perjanjian tersebut Perancis menyerahkan wilayah Alsace kepada Jerman. Terus kemudian Perancis juga harus membayar kerugian perang kepada Jerman. Perang Dunia I terjadi karena Perancis ingin membalas dendam kepada Jerman pada waktu itu. Terus kemudian pertentangan Jerman dan Inggris. Pertentangan ini disebabkan oleh persaingan industri, perebutan daerah jajahan, dan kekuatan angkatan perang, terutama angkatan laut. Terus kemudian pertentangan Jerman dan Rusia. Jerman di bawah pimpinan Raja Wilhelm II dan Perdana Menteri Otto von Bismarck menanamkan pengaruhnya di Turki. Rusia merasa terancam dengan politik Jerman itu karena Turki merupakan lawan perangnya pada waktu itu. Aliansi dari Jerman dan Turki membahayakan upaya Rusia untuk menguasai Laut Tengah. Terus kemudian pertentangan Rusia dan Austria ini juga masih dalam ruang lingkup sebab umum kenapa kemudian Perang Dunia Pertama itu terjadi. Konflik ini dipicu oleh keinginan kedua negara menguasai wilayah Balkan pada waktu itu. Pertentangan antara negara-negara melahirkan kelompok-kelompok kepentingan yang dikenal dengan System of Alliances. Akibatnya politik ini Eropa terbagi menjadi dua blok. Yang pertama Triple Allianti, terdiri dari Jerman, Austria, dan Italia. Terus yang kedua Triple Entente, terdiri dari Prancis, Rusia, dan Inggris. Terus kedua kelompok kepentingan itu mengembangkan berbagai persenjataan sebagai strategi memenangkan perang. Pertentangan ini turut menyebabkan Perang Dunia Pertama. Terus selain sebab umum, kenapa kemudian Perang Dunia Pertama I itu terjadi, ada sebab khusus di mana yang menjadi krusial sehingga Perang Dunia I itu terjadi. Karena memang dipicu oleh terbunuhnya putra mahkota Austria pada waktu itu, yaitu Franz Ferdinand oleh František, seorang Serbia. Pembunuhan itu diawali tentara Austria yang mengadakan latihan perang di Bosnia. Jadi terbunuhnya putra mahkota itu karena memang awalnya terjadi pelatihan perang yang diadakan di Bosnia. Kemudian bagi Serbia yang menuntut Bosnia Herzegovina, latihan antara seperti ini dianggap sebagai provokasi yang menghalang-halangi terwujudnya Panslavisme maupun Serbia Raya. Kemudian terjadi pembunuhan itu mendorong Austria
mengultimatum Serbia sekaligus mengumumkan perang. Maka langkah politis Austria diikuti aliansinya yang terjadilah kemudian Perang Dunia Pertama. Terus kemudian dampak politik daripada Perang Dunia Pertama itu salah satunya perubahan di bidang ini adalah pembubaran Kekaisaran Jerman, Rusia, Austria, dan Hungaria, Turki, dan lahirnya negara baru seperti Polandia, Finlandia, Cekoslovakia, Yugoslavia, dan lain sebagainya, termasuk Mesir, Irak, Arab, Suriah, dan lain sebagainya. Kemudian perubahan lainnya yaitu timbulnya paham nasionalisme, demokrasi, fasisme, dan sosialisme. Nah, kemudian dampak politik terhadap Indonesia, Perang Dunia I ini membuat Belanda menjadi longgar untuk mengendalikan keadaan politik di Indonesia. Kenapa? Karena memang pada saat itu Indonesia lagi dijajah oleh Belanda. Akhirnya dari kekalahan perang tersebut, akhirnya Belanda sedikit kewalahan, kemudian untuk mengendalikan politik Indonesia itu menjadi kurang stabil dan kemudian tidak fokus. Terus kemudian keadaan ini menguntungkan Indonesia tentunya untuk memunculkan semangat anti kolonialisme secara radikal, dipacu oleh kesenjangan sosial yang mencolok antara golongan pribumi dan golongan asing. Terus dampak politik lainnya terhadap Indonesia, karena memang ada istilah pemikiran, kemudian radikalisme jelas membuat Belanda khawatir. Akhirnya dari kekalahan perang tersebut timbullah masyarakat Indonesia menjadi pemikir yang radikalis, yang Belanda mengkhawatirkan daerah jajahan yaitu Indonesia akan memerdekakan diri. Terlebih lagi Perang Dunia I telah membawa pergerakan peta politik di hampir seluruh dunia, terutama setelah dikeluarkannya doktrin Wilson atau Wilson-Forton Point, yang di dalam salah satu pasalnya disebutkan bahwa seluruh bangsa berhak menentukan nasibnya sendiri. Kemudian disari atas doktrin yang menggema di seluruh dunia, maka Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia mulai menunjukkan sikap radikalnya terhadap pemerintah Hindia Belanda. Misalnya pada waktu itu Indonesia Vereniging sejak tahun 1922 mengumumkan asas perjuangannya yaitu self-help atau menolong diri sendiri, dan self-reliance atau percaya pada diri sendiri. Kemudian banyak sekali sebetulnya kalau kita berbicara dampak politik terhadap Indonesia. Misalkan sepanjang Perang Dunia I, Belanda membuat keputusan politik guna meredam tuntutan Indonesia untuk merdeka. Terus kemudian pada Kongres Budi Utomo pada tanggal 5 sampai dengan 6 Agustus, tepatnya pada tahun 1915, telah ditetapkan usulan perlunya dibentuk wajib militer bagi kaum pribumi. Selanjutnya, Komite India Weber pada tanggal 23 Juli 1916 telah memutuskan bahwa pembentukan kekuatan militer baik laut maupun darat dari kalangan Bumi Putra yang mendesak kemudian agar mempertahankan diri dari serangan luar. Mungkin itu asal-usul kemudian terjadinya Perang Dunia Pertama dan dampak politik dari skala nasional hingga dampak politik terhadap Indonesia. Nanti saya akan lanjutkan pada dampak politik Perang Dunia Kedua.
kapan terjadinya, dan asal-usulnya kenapa kemudian Perang Dunia Kedua itu terjadi. Terima kasih.